Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat kepada Bu Jyoti Aulia Filda Gasya, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penangkat pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Saya punya pertanyaan nih untuk Anda rekan-rekan sekalian. Kira-kira dalam proses mengajar, apakah kita hanya memerlukan sebuah ilmu saja? Apakah Anda yakin cara tersebut tidak membawa peserta didik cepat bosan? Bicara soal cara mengajar, pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menambah potensi di dalam diri seseorang. Apalagi kita sebagai calon pendidik mestilah harus tahu cara menyampaikan bagaimana mempraktekkan pendidikan itu sebagai ilmu dan seni. Baiklah, saya Nurul Rahmah dengan NIK F108222106 dari kelas 1A PPAPK akan mengajak Anda mempelajari pendidikan sebagai ilmu dan seni. Jadi, di kajian ini kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan pendidikan sebagai ilmu dan seni, agar di dalam proses mengajar itu anak didik merasa belajar itu tidak membosankan dan anak didik merasa sangat suka dengan sekolah. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih apa artinya pendidikan. Banyak pendapat berlainan pendapat tentang pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan ini berjalan terus tanpa menunggu keberagaman arti. Para ahli memberikan batasan-batasan tertentu tentang hakikat pendidikan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Banyak pendapat, diantaranya itu ada pendapat dari Langevord, John Dewey, J.J. Rousseau, Ki Hajar Dewantara. Terus menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dari beberapa batasan di atas, meskipun berbeda-beda secara redaksional, namun secara esensial itu terdapat beberapa unsur dan faktor yang sama. Di antaranya, pendidikan merupakan suatu proses. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang manusiawi. Kemudian, pendidikan merupakan hubungan antar pribadi. Pendidikan juga untuk mencapai tujuan. Jadi, secara kesimpulan, pendidikan memiliki makna suatu proses pembelajaran dari jiwa manusia yang belum tahu menjadi tahu, yang dilakukan oleh hubungan antar pribadi kepada seseorang atau orang lain untuk mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk ke ilmu. Apa sih itu artinya ilmu? Nah, dari beberapa pengertian penekanan yang sama dan beberapa pendapat ahli nih, ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang di dalamnya itu terdapat keilmiahan yang sudah tersusun secara sistematis untuk menerangkan sesuatu dalam bentuk bidang pengetahuan. Bukan hanya manusia, ilmu juga mempunyai karakteristik. Yang pertama itu, objek studi ilmu meliputi berbagai hal sebatas yang terdapat dialami manusia. Setiap ilmu itu memiliki objek material dan objek formal. Beberapa disiplin ilmu mungkin memiliki objek formal yang berbeda. Objek studi setiap disiplin ilmu bersifat spesifik. Kemudian ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur pemecahan masalah yang cermat dan terencana. Metode ilmiah ini merupakan gabungan dari pendekatan rasional dan empiris.
Kerangka studinya merupakan proses logiko-hipotetiko-verifikasi atau menggunakan kerangka berpikir deduktif induktif. Namun, demikian metode ilmiah dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kemudian isi ilmu itu dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dan model. Jadi di dalam isi ilmu itu bersifat objektif, deskriptif, dan disajikan secara rinci dan sistematif. Kemudian fungsi ilmu, yaitu untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Kemudian kita masuk ke pendidikan sebagai ilmu. Fenomena pendidikan itu dapat dipelajari melalui metode ilmiah yang menghasilkan ilmu pendidikan yang menjadi dasar dan petunjuk dalam menyusun desain pembelajaran. Maksud saya, yang menjadi dasar dan penunjuk dalam praktek pendidikan. Dengan dasar ilmu pendidikan itu, peserta didik dapat menyusun desain pembelajaran. Maksud saya, dengan dasar ilmu pendidikan itu, para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, teknik mengajar, serta evaluasinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa praktek pendidikan merupakan aplikasi dalam ilmu pendidikan. Implikasi bahwa untuk menjadi seorang guru itu dapat dipelajari oleh siapapun melalui ilmu pendidikan tersebut. Sebagai ilmu pendidikan juga memiliki metode. Menurut Sudomo, metode dalam pendidikan itu pertama itu ada metode normatif, yaitu metode penentuan konsep manusia yang diidealkan oleh pendidikan yang menyangkut nilai dan buruk. Kemudian metode eksploratory, yaitu metode mengetahui kondisi dan kekuatan yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Kemudian metode teknologis, yaitu metode memfungsikan mengungkapkan cara agar berhasil mencapai tujuan dengan mudah. Kemudian metode deskriptif fenomenologis, yaitu metode untuk mempengaruhi dan mengklarifikasi kenyataan, ditemukan hakikatnya. Kemudian metode hermeneutis, yaitu metode untuk memahami kenyataan pendidikan secara konkret dan historis agar makna dan struktur pendidikan itu menjadi jelas. Yang terakhir adalah metode analis kritis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis secara kritis istilah-istilah, pernyataan, konsep, dan teori pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke seni. Seni itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya itu pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya, serta perasaan yang bersifat indah sehingga dapat mengantarkan jiwa perasaan manusia. Seni merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa sehingga menghasilkan sesuatu yang elok dan indah. Seni merupakan suatu ekspresi manusia yang berunsurkan itu keindahan dan diungkapkan melalui media nyata yang dapat dinikmati oleh panca indera manusia. Kemudian kita masuk ke pendidikan atau mendidik sebagai seni. Praktek keterampilan diakui sebagai seni. Implikasinya fungsi pendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, karya yang utuh, unik, dan sejati. Maksudnya bukan untuk berpura-pura atau dibuat-buat. Anak tidak boleh dikorbankan sebagai kelinci percobaan dan tiap pihak itu memperoleh manfaatnya. Selain itu, pendidik harus kreatif. Skenario atau persiapan dalam mengajar bukan hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting itu adalah improvisasi.
Pendidik juga penting memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Pengakuan pendidikan sebagai seni tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya itu pendidikan adalah aplikasi ilmu pendidikan, tapi sekaligus pula adalah seni. Dalam pembelajaran di kelas dengan istilah teaching of science and teaching of art, mengajar sebagai ilmu artinya bahwa pendidik diharapkan menguasai isi materi pembelajaran secara memadai, dan mengajar sebagai seni artinya itu bahwa pendidik piawai dalam cara menyampaikan isi materi pembelajaran agar para pendidik itu dengan cepat dan tepat menguasai materi pembelajaran. Kemudian praktek pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, praktek pendidikan merupakan suatu panduan dari ilmu dan seni. Karena dalam praktek pendidikan tersebut, seorang guru selain memiliki ilmu, juga memiliki kreativitas atau seninya. Di sekolah dasar, ketika dalam proses pembelajaran, seorang guru hanya mengandalkan ilmu tanpa menggunakan kreativitasnya dalam mengajar, maka tidak dapat dipungkiri bahwa siswa yang masih dalam usia bermain akan merasa jenuh. Seorang guru di sekolah dasar sebaiknya menggunakan beberapa kreativitas dalam mengajar, misalnya dengan cara menyisipkan permainan atau nyanyian dalam proses praktek pendidikan. Karena dengan cara seperti itu, anak sekolah dasar yang masih tergolong usia bermain akan lebih merasa nyaman ketika mereka melakukan proses pembelajaran, dan mereka akan lebih mudah menerima pembelajaran tersebut. Rekan-rekan, kita sudah mempelajari apa itu pendidikan, ilmu, dan seni. Saya berharap di dalam proses pembelajaran calon pendidik maupun yang sudah menjadi pendidik bisa mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran dengan sebaik mungkin sebelum mulai belajar. Introspeksi diri dalam kekurangan cara mengajar kita yang harus dipersiapkan itu mulai dari objek, metode, isi, bahkan fungsi agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan baik. Dan juga dalam pendidikan itu bukan hanya sebagai ilmu, namun harus dijadikan sebagai seni, sehingga pendidik dapat berkreasi dalam mengajarnya, sehingga anak didik tersebut dapat merasa nyaman di dalam kegiatan belajar mengajar dan mengindahkan rasa bosan dan jenuh dalam pembelajaran. Baiklah, saya Nurul Rahmah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.